Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hukum nun mati dan tanwin ya. Pada hukum nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi 4. Jadi ada hukum nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu iklab, yang kedua izhar, yang ketiga idgham, dan yang keempat adalah ikhfa. Baik anak-anak, kita akan bahas satu persatu baik itu iklab, izhar, idgham maupun ikhfa. Kita menuju yang pertama yaitu iklab. Iklab yaitu apabila ada nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bunyi nun sukun atau tanwin itu diganti menjadi bunyi mim disertai dengan dengung selama 2 sampai 3 harokat. Contohnya adalah seperti di bawah ini. Contoh nun sukun bertemu dengan ba, di sini ada contohnya surat Al-Lail ayat 8. Yang di kotak ini nun sukun bertemu ba, maka nun sukunnya berubah menjadi mim bunyinya. Contohnya wa amma man bakhila wastaghna. Kemudian yang kedua, kalla la yumbadanna fil hutamah. Ini apabila nun sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian contoh yang kedua yaitu apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Surat Al-Alaq ayat 15, ini ada tanwin fathatain bertemu dengan huruf ba. Maka bacanya menjadi seperti ini. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Lanasfa'am bin nasiyah. Jadi iklab itu hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya adalah iklab. Kemudian hukum bacaan yang kedua dari hukum nun sukun atau tanwin itu adalah izhar, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini: alif, ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah. Maka hukum bacanya adalah izhar, artinya dibaca jelas nun sukun atau tanwinnya. Contohnya di sini ada narun hamiyah. Jadi kita nggak boleh baca tanwin ini narung hamiyah, nggak boleh. Yang betul adalah dibaca jelas narun hamiyah. Kemudian di sini juga ada walayalin ash. Ini yang nun sukunnya. Wa amma man khaffat mawazinu. Man ya, bukan dibaca mang, salah kalau dibaca mang, tapi dibaca adalah man. Dibaca jelas. Yang dibaca jelas itu adalah nun sukun atau tannya. Ya, teman-teman paham? Insyaallah paham. Kemudian hukum bacaan selanjutnya adalah idgham. Idgham ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham itu artinya dimasukkan huruf setelahnya. Jadi ada yang bi gunnah dengan dengung dan ada juga yang bila gunnah tanpa dengung. Kalau yang idgham bi gunnah itu ada apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ini, ya, nun, mim, waw, atau biasanya dulu di pesantren sering disingkat jadi yanmu. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, maka dibacanya atau hukum bacanya adalah idgham bila gunnah, didengungkan 2 sampai 3 harokat. Contoh membacanya di sini. Alladzi jama'a malan wa'ad.
dadah, law wa'addadah. Jadi dimasukkan ke huruf setelahnya huruf wawunya didengungkan. Yang hukum contoh nun sukunnya faman ya'mal, faman ya'mal. Jadi kita nggak boleh bacanya faman ya'mal, nggak boleh. Kalau baca Quran harus faman ya'mal, seperti itu. Ini adalah hukum bacaan idgham bigunah yang harus didengungkan. Sedangkan yang idgham bila gunnah itu nanti tanpa dengung. Ini contohnya bisa teman-teman lihat, hurufnya hanya ada dua, lam dan ro. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf di bawah ini, huruf lam dan ro, maka hukum bacaan adalah idgham bila gunnah, dimasukkan tapi tanpa mendengung. Kalau yang bigunah itu dengan mendengung atau ditahan panjang 2 atau 3 harokat. Hurufnya cuma 2, lari kalau kata anak-anak pondok dulu, lam dan ro. Kita contoh di sini bacanya adalah yang dikotakin ayah sabu alai. Alai enggak boleh gitu, tapi alai. Atau di sini ar-ra'ahus taghna. Jadi enggak boleh tanpa didengungkan saking fasihnya, enggak boleh begitu, tapi biasa saja ar-ra'ahus taghna, seperti itu. Ini adalah contoh dari idgham bila gunnah. Dan yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya menyembunyikan atau samar. Apa yang disamarkan? Yang disamarkan adalah bunyi nun sukun atau tannya. Hurufnya ada 15 nih: ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sad, dod, ta, za, fa, qaf, kaf. Dulu di pondok dinyanyikan nih, sibza sana kamza dasyasun qad samadum tayyiban zid fitu qanda zaliman. Itu adalah huruf-huruf ikhfa, ada 15. Ya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, maka dibaca samar. Apa yang dibaca samar? Yaitu nun sukun atau tanwinnya. Paham ya? Nah, contohnya di sini Bapak kasih contoh. Yang dikotakin ini bagaimana cara bacanya? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Hubban, dakkan, dakka. Jadi nggak boleh kita baca hubban jamma, nggak boleh, karena ini bukan idhar, karena ini ikhfa. Hubban jamma, dakkan, dakka, soffan, soffa. Itulah tadi kita telah pelajari hukum nun sukun dan tanwin. Jadi hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Yang pertama iqlab, yang kedua idhar, yang ketiga idgham. Idgham dibagi menjadi 2, idgham bigunah dan idgham bila gunah. Kemudian yang terakhir adalah ikhfa. Sederhana pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.